Agile Manifesto, bahwa Mhm. orang yang agile itu sebetulnya, tergambar dari ketika dia berencana, dia siap mengikut sertakan interaksi dengan orang lain di dalamnya. Mmm. Jadi bukan individual, interaktif, iteratif, resiprokal gitu ya. Betul Sehingga betul. ada, di dalam perencanaan yang dibuat, selalu harus ada feedback dari orang lain, selalu harus ada evaluasi dari orang lain. Benar. Itu tidak membuat kita, gagal agile, Mhm justru mhm. itulah prinsip agile yang sebenarnya. Berani nerima itu semua dan berkembang dari situ ya, Kak? Betul. Kalau kita lihat Agile Manifesto dan Agile Manifesto ini prinsip yang ya secara mendunia ini digunakan ya, bahwa ada proses interaksi, ada proses saling memberi feedback, saling berempati, itu menjadi dasar untuk terbentuknya agile. Halo rekan Nakar dan Sobat Genika, selamat datang kembali ke Productivity Talk. Perkenalkan, nama saya Yovita dari Asal Indonesia, dan hari ini saya menemani Mariska Tambunan, Presiden Direktur dari Asal Indonesia. Sedikit fun fact tentang beliau, kalau di kantor itu nggak boleh panggil Bu, jadi di sini aku juga akan panggil dia Kak, supaya nggak ditegur nanti pas di kantor ya. Ya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang Agile and Ethics, the dynamic role of leaders. Mungkin untuk sedikit ice breaking, boleh nggak sih Kak Kika ceritain sebenarnya tuh asal muasal nggak boleh manggil Kak Kika, Bu Kika, atau Bu Mariska itu kenapa Kak di Kenapa? kantor? Karena sampai di kantor pun semuanya nggak boleh Pak, Bu. Kenapa tuh Kak? Iya, sebenarnya bukan nggak boleh. Terima Mhm. kasih ya perkenalannya ya, Yovita. Jadi sebenarnya nggak boleh, bukannya nggak boleh. Kita tuh kepingin bisa, relate, kepingin bisa, selalu bisa belajar dari semua orang gitu. Dan kita baru bisa relate sama orang kalau, nggak ada bias-bias gara-gara usia, nggak Mmm. ada bias-bias gara-gara, mungkin kita belum pernah, apa namanya, bicara dengan gaya yang berbeda. Nah, dengan kita mengubah usia itu bukan satu faktor yang membuat kita terpisah, panggilan Mbak atau Kak atau Mas atau Bang itu kayaknya lebih cair ya, Mhm. kayaknya lebih cepet nyambung deh kalau kita bicaranya begitu. Jadi lebih Sesimpel agile. itu, betul. Jadi lebih bisa ngobrol dan bisa lebih apa adanya, gitu. Oke. Kembali ke topik lagi ya, Kak. Aku boleh tahu nggak, Kak Kika itu pertama kali bukan pertama kali dengar kata agile ya, tapi pertama kali paham dan menghidupi agile Mhm. itu tuh waktu kapan, Kak? Iya, hari ini kan topik kita agile ya. Mhm Banyak sekali orang bicara soal agile. mhm. Sebenarnya binatang apa sih agile itu dan kenapa dia sekarang-sekarang ini muncul gitu. Saya tuh datang dari latar belakang 2. Yang pertama, saya tuh konsultan di dunia SDM, makanya Kementerian Tenaga Kerja dan GNIK itu menjadi stakeholder yang juga banyak bekerja dengan saya. Di satu sisi lain saya juga wirausaha, Mmm. karena saya harus membangun, lembaga SHL menjadi, tanggap terhadap kebutuhan bisnis. Nah, satu konsultan, satu wirausaha ini kelihatannya solusinya kalau kita nggak agile, kita nggak bisa. Jadi selama 20 tahun lebih saya memimpin bisnis ini, rasanya yang bisa membuat saya berhasil itu adalah ketika saya mau agile. Nah, agile ini kemudian apa? Banyak orang berpikir agile tuh A atau B atau C. Nah, hari ini saya mau berbagi agile versi saya nih, yang bisa dibilang orangnya begini aja nih, perempuan, kemudian orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi saya berani bilang bahwa saya menjalani agile. Yang pertama, agile itu perlu untuk semua. Mmm. Jadi semacam life skill ya. Mmm. Karena agile itu berarti kita fleksibel dan terbuka untuk belajar, apapun. Jadi kayak tadi, "Oh kenapa ya harus panggilnya Kak dan Mbak?" Karena buat saya, ketemu sama siapapun itu adalah kesempatan belajar. Jadi ketemu Yovita Mhm. saat ini, ketemu dengan siapapun, rasanya ada sesuatu yang bisa saya pelajari gitu. Dan yang saya pelajari itu bukan sesuatu yang selalu ada di sekolahan.
Karena untuk kita bisa jalanin hidup, ilmu yang ada di sekolah itu satu, tapi juga ada hal-hal lain nih yang kita pelajari pada saat kita berinteraksi. So, agile itu membuat kita mampu untuk bukan hanya membuat plan, pernah dengar nggak kata-kata itu? Plan itu penting, Mhm. tapi planning and replanning Right. itu sesuatu yang jauh lebih penting. Karena juga plan yang terlalu rigid malah menghentikan kita untuk adaptasi kan, Kak, sebenarnya? Ya, itu Mhm. sih sebenarnya kalau mau pertanyaan Yovita, Mhm. agile tuh gimana? Nah, sebagai konsultan kan saya ditekan dengan, klien-klien yang maunya macam-macam. Mmm. Ada klien dengan latar belakang yang mereka sudah tahu betul apa yang mau mereka lakukan, tapi ada juga klien lain yang masih mencari bentuk. Kayak mereka tahu mereka mau sesuatu, tapi nggak tahu bentuk sesuatunya Iya, ini apa gitu ya? betul. Mhm. Bayangkan kalau kita nggak bisa tangkep masuknya mereka apa, dan kemudian kita nggak melakukan perubahan apapun. Jadi kadang-kadang kita juga harus membantu klien untuk agile bersama dengan mereka ya. Mhm Dan mhm. sebagai konsultan dalam satu waktu yang kita handle bisa lebih dari 2 3 klien kan. Betul. Mau nggak mau Mhm. akhirnya agility-nya terbangun di sana. Sejauh apa sih Kak Kika mendalami agile sama ethics dalam menjalani hidup Kakak? Karena kan tadi Kakak juga bilang agile itu is more than sebuah teori, tapi udah kayak way of life ya Kak, yang Kak Kika pegang. Ya, Mhm. jadi, mmm, di sharing ini, Mhm. agile itu kan sebenarnya, saya ingin berbagi, banyak orang yang ingin belajar menjadi agile. Mhm. Tapi saya mau bilang begini juga, agile itu sebenarnya sangat mudah dipelajari, karena setiap kita itu selalu punya tantangan hidup, Mhm. punya, kendala, punya persoalan, dan juga punya tugas-tugas gitu. Mhm. Kalau itu kita lakukan dengan prinsip fleksibel dan juga dengan, kita belajar seluas-luasnya, agility itu saya yakin terbentuk. Mmm. Hanya di sini yang ingin dikoreksi dalam sharing ini, agility atau agile tuh bukan masalah hanya cepet-cepetan, Oh. ya. Banyak orang bilang, "Ya udah kita kerjain cepat, nanti Mhm. kalau terjadi masalah, kita koreksi dan kita, apa namanya, Kita benerin fail as we fast, learn go. fast, fail Mmm. fast, learn fast," gitu ya. Mhm. Itu boleh gitu. Tetapi kalau kita mau membangun sesuatu dalam waktu yang lebih panjang, Mhm. maka kita harus hati-hati, kita bisa kehabisan energi kalau kita selalu hanya memikirkan agile itu, cepat Kayak gitu. pertanyaan sprinting versus maraton gitu ya, Kak? Betul, kan kita Mhm sering bahas mhm. ya, Mhm. kita kadang-kadang boleh kok sprint gitu, Mhm. tapi tidak semua hal kita harus sprint, kita harus Betul. membagi kapan kita harus maraton juga gitu. Iya. Nah, dalam sharing ini sebenarnya penting untuk mengkoreksi Mhm mhm. agility atau agile itu memang cepat, tetapi ada satu prinsip yang namanya Agile Manifesto. Uh, Nanti coba di-googling deh. Oke. Agile Manifesto itu sebenarnya mengatakan bahwa sangat-sangat penting buat kita itu mengutamakan interaksi dan mengutamakan proses kolaborasi. Mmm. Karena kalau orang-orang semua agile pikirannya kita sikut sana sikut sini begitu kan Bener. ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir, prinsip agile itu dalamnya itu justru mengangkat pentingnya interaksi dan kolaborasi. Jadi sebagai leader, sebenarnya leader harus menguasai agile ini dalam konteks kolaboratif, menjaga juga dong perasaan dan juga, kebutuhan, kepentingan setiap orang yang ada di dalam proses itu. Mhm. Jadi kalau konkretnya apa sih gitu ya, kalau kita kerja dengan klien gitu, kita lihat nih, kliennya lagi dalam posisi mencari bentuk gitu, Mmm. dan pekerjaan rumah kita adalah membantu untuk mengerucutkan atau mengkonkretkan hal-hal apa yang buat mereka akan lebih, apa ya, membuat mereka bisa bergulir ke tahap berikutnya. Mhm mhm. Tapi kalau ada klien yang udah siap dan ready, meskipun kita tahu bahwa itu belum tentu akan menjawab persoalan mereka, maka pelan-pelan kita juga akan coba challenge mereka, Mmm. tantang, "Bener nggak Pak atau Bu, kalau begini nanti hasilnya begini, ini harus Alright. didampingi dengan begini."
Jadi benar-benar ujungnya agile itu harus peduli. Hmm, kepekaan gitu ya, Ya, Kak? Heeh, jadi agile orang yang beneran agile, heeh. orang yang betul-betul agile tuh betul-betul peduli juga sama siapapun yang kerja bareng dia. Hmm, Itu satu hal yang saya ingin koreksi. oke. Mungkin orang bertanya, "Ah, mungkin karena kamu perempuan kali, Hmm, jadi ibu-ibunya kebawa," gitu. terlalu Tapi feeling gitu terlalu kayaknya. feeling gitu. Mhm mhm. Tapi kalau kita lihat Agile Manifesto, dan Agile Manifesto ini prinsip yang ya secara mendunia ini digunakan ya, bahwa ada proses interaksi, ada proses saling memberi feedback, saling berempati, itu menjadi dasar untuk terbentuknya Agile. Begitu kira-kira. Nah, kalau tadi pertanyaan Yovita hubungannya dengan ethical, Mhm, nah ini lebih menarik lagi. mhm mhm. Orang itu berpikir ethical leadership itu adalah hal yang jauh berbeda, normatif aja, Iya. boring lah, Within the lines lah yang within the penting lines nggak ini? lah, Mhm apa sih mhm. hubungannya gitu ya. Tapi penelitian tuh mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang ethical itu justru bisa memberikan kontribusi lebih positif terhadap Mmm, pekerjaan itu sendiri. Jadi dia bukan hanya membangun semacam apa ya, citizenship atau apa ya, rasa, mmm, hal-hal yang istilahnya non task. Jadi misalnya gini, mmm, kita pikir leadership ethical itu hanya berguna untuk engagement, hanya berguna untuk membangun rasa apa ya, kesatuan dalam organisasi, sesuatu yang sifatnya tuh iklim, bukan mmm, pekerjaan itu sendiri. oke. Tapi penelitian mengatakan enggak, Oh ya? leader yang ethical justru membantu pekerjaan yang inovatif itu justru bisa lebih jalan. Kayak membantu perusahaan tuh kayak jangan sampai terjebak di status quo just because kita udah nyaman di sini. Jangan jadikan ini kayak, oke, kita begini terus aja gitu Nah, kan. jadi kita kita sebagai leader juga diingatkan gitu, bahwa ternyata, satu sisi menjadi agile, kita coba, kita belajar, kita terbuka, open Mhm, minded segala macam, tapi di sisi lain kita tetap juga harus ethical. mmm, Ethical tuh gampang kok. Contohnya begini, mhm, begitu inovatifnya satu perusahaan, dia tetap harus bisa memperhatikan apakah hasil ciptaannya itu berguna nggak di masyarakat. iya, Say kita punya, eee, taksi yang nggak pakai supir, mungkin di Indonesia belum ada, tapi mhm one day akan ada. mhm. Ini seetis apa ujungnya? Desain Manfaatnya apa? heeh, Mmm, itu yang mendorong penelitian-penelitian tentang ethical yang berhubungan dengan inovasi. mmm, Karena kita tahu konteks kita saat ini adalah agile dan ethical, mhm, itu ternyata berguna untuk inovasi itu sendiri. Jadi kita emang mau ngejar supaya inovasi kita bisa jalan kan ya, mhm, Yovita. iya. Jadi mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Yovita tadi. Menjawab banget sih, Kak. Aku sampai merasa kayak, ini sebagai moderator perlu ngomong nggak sih? Karena Kakak terlihat sangat memegang 2 kata ini ya, agile sama ethical, tapi yang jadi bikin aku penasaran, Kak, titik mana di baik itu di personal atau di karir profesional Kakak, di situ Kakak merasa, oke 2 hal ini tuh harus jadi pegangan Mhm, dalam melakukan apapun, membuat keputusan apapun? iya. Jadi banyak orang itu Mhm, bicara dunia sekarang tuh kan yang, eee, tidak bisa dipredik, hmm, orang pakai istilah brittle, anxious, wah, non-linear, mhm nggak bisa dimengertiin macem-macem. mhm, Sehingga kemungkinan leader berbuat salah itu sangat besar. Karena leader itu juga manusia dan apa yang dia lihat juga sangat terbatas. Nah, yang menguatkan saya jalan sampai dengan 20 sekian tahun dan membangun tim dari yang jumlahnya hanya berapa orang sampai sekarang jadi banyak orang gitu. mhm. Sebenarnya adalah saya siap salah, tetapi bukan berarti saya menyalahkan. Jadi agile-nya adalah terus mencoba, tapi di sisi lain ketika hal itu ternyata, wah kayaknya saya nggak yakin nih bahwa yang saya usulkan ini akan berhasil gitu. Saya membuka ruang untuk kolaborasi dengan banyak pihak. Untuk apa? Ayo kita sama-sama berproses.
Dan rasanya ketika kita sama-sama berproses, maka sumbangsih dari setiap orang tuh jadinya lebih banyak gitu. Mhm mhm. Karena keberhasilan itu keberhasilan bersama ya. Rasanya lebih Betul worth it ya, betul. kalau itu keberhasilannya sama-sama ya. Kayak dibawa rame-rame gitu ya? Iya, jadi penting sekali kita menghargai orang lain yang kerja sama kita. Makanya ethical-nya tetap harus ada, tapi nggak bisa hanya, "Ya iya," gitu, nggak bisa. Kita tetap harus make sure memastikan Mhm. inovasinya tercapai. Kayak we have enough of yes men lah ya Kak Iya di dunia ini. iya. Mhm. Saya juga bukan orang yang nggak berani unpopular. Saya berani untuk Gak disukain orang tuh nggak udah harus disukain siap orang. ya Kak? Itu agile-nya. Mmm. Tetapi ethical-nya itu menjaga saya untuk tetap memastikan orang juga bisa paham apa yang saya pikirkan. Jadi makanya dinamika leadership-nya di 2 titik itu. Satu Mmm. sisi dia harus agile, Iya. belajar, terbuka, Mhm cepat mhm gitu ya. mhm. Tapi ketika dia kerja dengan tim, dia Mhm harus mhm. tetap K atau PK sekarang orang istilahnya. Antara 2 itu. Mmm. Memastikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, keberhasilan itu adalah keberhasilan Bersama ya? bersama. Jadi Mhm. pemimpin itu kebahagiaannya bukan hanya ketika dia berhasil dan kemudian, "Oh ini gue nih, ini saya nih," gitu. Mmm. Enggak. Tapi ketika orang di dalam timnya itu merayakan keberhasilan, seorang pemimpin itu merasakan bahwa dia mission-nya accomplish. Kayak Kak Kika bisa ngelihat, oh tim tim saya tuh merasa ikut berhasil loh dengan keberhasilan ini karena Iya kerjanya mereka juga iya gitu loh. Karena si kolaborasi ini gitu ya. iya. Dan ketika mereka Mhm merasa bahwa mereka eee, berhasil melakukan sesuatu, mhm. itu saya merasa bahwa saya juga berhasil membuat dia, berhasil melakukan Mhm sesuatu. mhm. Dan itu rasanya sangat rewarding ya kita ya. Iya, di situ yang kalau orang bilang leaders versus boss kali ya, Kak? Iya Mhm iya. Jadi itu kenapa dua dua agility sama ethical itu saya mhm. pedomani banget, pedomani sekali. Iya. Tadi tuh aku agak-agak nyangkut nih waktu Kak Kika bilang berani nggak disukain dan berani salah gitu ya. Kan di situ kan jadi yang mungkin beratnya jadi pindah ke etik. Ada nggak titik, momen, atau peristiwa di mana Kak Kika tuh merasa, kayak titik ini agak berat nih Kak Kika harus hampir milih antara agile dan ethics, tapi ending-nya tuh Kak Kika berhasil menemukan sweet spot-nya lagi tuh kayak, enggak, 2 ini adalah pegangan, 2 ini harus sama-sama Ya kepake di ya keputusan itu. ya ya. Heeh. Jadi kan, saya memimpin udah 20 tahun lebih. Jadi Mhm. bisa terbayang saya memimpin di usia yang Jam sangat muda. terbangnya sudah Heeh. ya. Memulainya itu sangat-sangat muda. Mhm. Mungkin umurnya belum 30 ya waktu itu. Di saat umur 30 tuh rasa kita untuk agile itu jauh lebih besar dibandingkan ethical. Oke. Karena kita merasa bahwa semua bisa kita kerjakan dan kalau bisa mengerjakan segini kenapa harus mengerjakan segini. Dulu mindset-nya seperti itu gitu. Mhm. Tapi terus terang, saya diajari juga oleh tim saya, mmm, ketika kita mendorong mereka sampai dorongan itu begitu keras barangkali, Mhm. mereka tentunya jadinya mental ya. Jadi, "Aduh nggak pegang lagi nih." Malah defensif ya sama Berproseslah approach-nya tuh. itu, Mhm mhm mhm. Yovita. Sehingga sweet spot itu akhirnya lama-lama muncul ketika kita digerus dengan pengalaman-pengalaman itu. Mmm. Niat kita adalah mencapai hasil yang terbaik. Mhm. Tetapi lama-lama, lambat laun, itu harus dibanding dikombinasi dengan kesiapan dari orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Nah kalau kita misalnya, mau melakukan satu hal zaman muda dulu, mungkin mudah aja tuh langsung ambil, eee, planning, membuat plan-nya, langsung Mhm. jadi. Mhm. Tapi setelah, makin lama, makin ke sini, kita langsung bisa melihat stakeholder kita ada banyak. Ah. Orang-orang yang terlibat dalam sebuah proses nih bukan saya pribadi, Mhm tapi ada banyak orang. mhm. Dan setiap orang ini punya prosesnya masing-masing. Nah, disitulah sweet spot itu akhirnya muncul. Muncul Heeh, dengan harus bisa ini ya Kak, ngelihat ini tuh nggak berhenti di saya loh, apa yang saya lakukan, iya, apa yang saya pilih tuh akan berefek ke orang lain dan berefek ke hasil yang lebih luas dari yang mungkin yang cuman saya rasakan gitu kan. betul.
Dan ini perenungan-perenungan yang saya dapatkan dari sekian puluh tahun ya, Mhm. bahwa pada akhirnya, tidak semua orang memang langsung siap berpikir dan berempati pada semua stakeholder yang bekerja Wow. dengan dia. Itu Mhm. perlu kepekaan. Mmm. Jadi kalau kita mau berhasil, kita memang harus cepat, Mhm. tapi kita juga harus cermat, Mhm. kecekatan itu juga harus ada, Mhm. tapi kepekaan ini agak harus muncul. Tidak semua harus kita dorong di waktu yang Bersamaan. bersamaan, tapi kalau kita tahu dia bisa, bagaimana tuh? Itu sebuah keahlian juga kan. Mhm Kadang-kadang mhm. kita ketemu dengan tim atau, eee, pihak lain yang sepertinya ini bukan masalah kemampuan deh, lebih kepada masalah motivasi nih. Mmm. Nah di situ saya akan dorong sedikit-sedikit, karena saya tahu dia bisa. Tapi kalau saya lihat ini udah nggak bisa, Mhm. Mhm. ini isunya adalah kemampuan, Iya. saya nggak akan dorong. Oke. Mungkin saya akan turunkan dan kita akan coba lakukan dalam bentuk lain. Karena masalahnya pihak yang sedang kita ajak kerjasama bukan di kemauan, Mhm tapi mhm. kemampuan. Nah itu seninya, dinamikanya si leader itu, gitu. Betul, dinamikanya mulai bermain ya, Kak. Iya, Tapi gimana, Kak, cara, eee, sebagai seorang leader tadi Kakak bilang udah 20 tahun ya, gimana cara bisa tahu stakeholder-nya tuh siapa aja? Karena aku kan masih hijau banget mungkin ya, Kak. Kadang tuh aku ngerasa, beberapa keputusan udah oke ini keputusan terbaik akan aku lakukan dan ternyata ada stakeholder yang nggak kepikiran gitu loh, iya, yang ending-nya malah ternyata yang aku kira keputusan terbaik ini merugikan dia gitu loh. Itu gimana Kak tipsnya untuk orang seperti aku iya. ini? Nggak usah khawatir ya, nggak usah Mhm. khawatir. Tapi itu semua akan terbangun dengan jam terbang kita. Mmm. Dan keinginan kita untuk melihat gitu, keputusan yang ada di depan saya, ini dipengaruhi siapa aja. Mhm. Kalau saya bicara begini nih siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mhm. Pelan-pelan tuh akan muncul. Pekan itu akan tumbuh sendiri. Anak-anak sekarang suka bicara overthinking. Iya. Kalau zaman saya dulu overacting, anak sekarang overthinking ya. Oh. Tapi anyway, saya mau bilang, ada satu penelitian mengatakan Mhm. bahwa orang-orang yang overthinking sebetulnya itu punya kompetensi yang baik untuk menjadi manajemen kontrol atau directorship kontrol. Really? Sebetulnya. Oke. Tinggal dia mengelola bagaimana caranya si overthinking itu betul-betul menyasar kepada apa yang sedang dia kerjakan. Hmm. Jadi dia akan berpikir 2 kali, berpikir 3 kali gitu. Itu bagus sebenarnya. Mhm mhm. Jadi overthinking tuh menurut saya, banyak dibicarakan ya, tetapi, harusnya disebandingkan atau diimbangi dengan bukan hanya overthinking ya, tapi, eee, action-nya harus ada juga, pelan-pelan. Bikin salah sekali 2 kali it's okay Yovita. Waktu saya seumur Yovita mungkin hal itu juga yang saya lakukan. Tapi Mmm. pelan-pelan pelan-pelan, makin lama kita makin peka, bahwa ternyata keputusan-keputusan ini berpengaruhnya di mana, Mhm. gitu. Dan tapi bukan berarti begitu usia sekian kita langsung peka juga, enggak. Mmm. Mari kita mengusahakan ketika kita punya sekian lama jam terbang, maka kompetensi atau keterampilan kepemimpinan kita juga ikut semakin, apa ya, komprehensif, semakin lengkap, semakin empatinya juga semakin muncul gitu. Mhm Itu mhm. memang harus Tapi yang dilatih, dijalanin aja dan berani dilatih. jalan terus ya, Kak? Dan itu bagian dari agility juga sih Mhm sebenarnya. mhm. Mungkin sedikit pertanyaan tambahan dan agak terakhir sih, Kak. Di 20 tahun kepemimpinan Kak Kika ini, pasti udah ngelihat banyak pergeseran nih, pergeseran zaman, pergeseran mungkin dulu digital versus Mhm. analog, terus juga pergeseran mungkin dari X ke milenial, terus ke Gen Z kayak aku gitu. Ada nggak satu mungkin gimana Kak Kika bisa merangkup sebuah, apa ya, pembelajaran yang bisa dipegang gitu sama kita, yang Kak Kika pegang juga dalam mengatasi perubahan ini? Iya. Heeh. Jadi sebenarnya gini, pernah nggak Yovita berpikir ya, penanda zaman tuh dari mana? Hmm. Bener. Zaman berubah itu ditandai oleh apa? Yang paling gampang tuh musik, bener nggak?
Betul. Mhm. Musik itu menandai zaman, bahwa zaman dulu kita punya musik itu yang kalau kita lihat musik klasik itu lengkap, syairnya lengkap, Aransemennya segala aransemennya macamnya. lengkap, alat Mhm. musiknya juga lengkap gitu Betul, ya. heeh. Sepertinya lengkap sekali gitu, Mhm mhm. satu-satu gitu, bold istilahnya. Mhm. Kemudian dia bergeser, lama-lama muncul easy listening, dan kalau sekarang kita dengar musik-musik zaman sekarang itu kan Yang nyampe 3 menit pun juga udah jarang gitu. betul, Mhm lebih mhm. pendek, kata-katanya lebih sedikit, Mhm mhm. alat musiknya juga mungkin digital-digital gitu Betul, ya. heeh. Itu satu penanda zaman. Nah, sebagai leader, pemimpin, saya senang mengamati zaman Oh, melalui generasi yang ada. Jadi kenapa saya selalu ingin belajar dari generasi baru, karena mereka bantu saya belajar zaman ini seperti apa, gitu. Jadi kalau kenapa Yovita mengatakan, "Kenapa ya nggak boleh panggil Bu atau Pak?" Gitu. Ya itu, karena kita kepingin betul-betul menyelami generasi-generasi itu seperti apa sih cara berpikirnya, mhm mhm. cara bekerjanya, gitu. Dan bisnis kita juga, eee, saat ini kan berhubungan dengan sumber daya manusia. Betul. Nah, ini mungkin kesempatan yang baik ya, kita ada bersama rekan Naker dan Sobat Gianika ya, Mhm. di Productivity Talk ini. Sepertinya Indonesia juga perlu lebih peka lagi terhadap perubahan zaman, bahwa bagaimana merangkul generasi yang baru untuk sama-sama produktif, menyambut Indonesia yang lebih baik gitu. Nah kita, belajar banyak sekali dari generasi yang baru. Efisiensi cara berpikir mereka, bener nggak? Betul. Ngapain saya melakukan A, tadi kita baru ngobrol sebelum Iya, kita mulai, daripada bermacet-macet lebih baik saya langsung WFC aja, kerja. belok aja Betul, dulu. gitu. Mhm Itu cara mhm mhm. berpikir kan ya. Mhm mhm. Kenapa mereka berpikir begitu? Nah ini kita kenali gitu. Mmm. Nah sebelumnya milenial juga ada, kenapa begini? Di samping itu kita juga pelajari kecemasan mereka. Mmm. Kecemasan mereka di mana? Takut gagal, mereka juga punya kecemasan lain-lain. Nah sebenarnya, eee, penanda zaman itu juga akan berhubungan dengan penanda bisnisnya. Nada bisa. Jadi arah bisnis kita juga akan seperti itu, eee, mengikuti apa yang ada di zamannya. Jadi Iya. mudah-mudahan itu menggambarkan ya bahwa pemimpin memang harus peka terhadap itu dan alat-alat bantunya adalah itu tadi, generasi yang baru, Mhm mhm. kemudian hal-hal baru yang terjadi. Orang sekarang itu kalau liburan ngapain, melakukan apa, Healing itu ngapain, mungkin heeh, dulu cuman ya ke mall, ini heeh, sekarang udah lebih luas betul. gitu kan arti healing. Kita harus benar-benar paham dan biasanya itu memberikan inspirasi tentang, eee, seperti apa bisnis akan berjalan dan karena saya konsultan SDM, menjadi lebih relevan lagi bagaimana caranya menyampaikan pesan yang lebih relevan kepada generasi yang baru. Kira-kira begitu. Uh, berat ya. Aku ngerasa penuh banget nih sekarang. Mungkin kalau aku boleh merangkum, izin, kapan aku ngomong izin? Jadi agile dan ethics itu tuh lebih dari yang kalau orang bilang cuman kecepatan dan kecermatan ya, Kak. Tapi yang orang sering lupa tuh ada kepekaan. Karena leaders itu bukan sekedar nyuruh bikin keputusan, tapi bekerja sama orangnya itu kan. Ya, Itu dinamikanya tuh bener-bener main banget di situ. ya. Jadi itu betul dan Mhm saya ingin menambahkan bahwa Agile Manifesto, bahwa mhm. orang yang agile itu sebetulnya, tergambar dari ketika dia berencana, dia siap mengikut sertakan interaksi dengan orang lain di dalamnya. Mmm, Jadi bukan individual, interaktif, iteratif, resiprokal gitu ya. betul Sehingga betul. ada, di dalam perencanaan yang dibuat, selalu harus ada feedback dari orang lain, selalu harus ada evaluasi dari orang lain. Bener. Itu tidak membuat kita, gagal agile, Mhm justru mhm. itulah prinsip agile yang sebenarnya. Berani nerima itu semua dan berkembang dari situ ya, Kak? Betul. Mhm. Sehingga ketika kita sudah berhasil membuat konsep yang lengkap, maka perencanaan yang agile tadi itu juga terlaksananya nggak seperti buru-buru, Mhm. jalannya sudah enak, karena interaksi dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya, itu sudah rapih masuk di sana, gitu. Mungkin, Kak Kika boleh ada kata-kata terakhir, Kak, untuk sobat Gianika Dan dan rekan Naker rekan-rekan Nakarnya? iya, Mhm rekan Naker dan Sobat Genika ini kan pasti juga dari
demografisnya beragam gitu. Betul. Mari kita bersama-sama, kita membuktikan kita semua punya bakat agile, punya gitu. Mhm. Tinggal kita menemukan caranya masing-masing. Tidak selalu harus cepat, tetapi yang juga harus penting adalah kecepatan iya, kecermatan iya, kecekatan iya, dan kepekaan juga iya. Mhm. Lakukan itu di depan. Plan is important, tapi yang paling penting itu adalah planning dan replanning. Planning and replanning. Kalau capek ya istirahat, nanti lanjut lagi planning. Dari saya mungkin itu. Terima kasih Yovita. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Kika untuk insight-insight-nya, pembelajaran tentang kepekaan, kecermatan, dan lain-lain. Jujur terinspirasi banget sih sebagai juga seorang perempuan ya, bisa ngelihat orang leader yang bertahan sejauh melewati segala macam gebrakan gebrakan mungkin dari generasi aku, gebrakan pandemi, gebrakan apapun yang mungkin ada yang di belakang dan akan ada di depan. Mungkin untuk, Sobat Genika sama Rekanaker, semoga episode ini bisa jadi inspirasi juga untuk rekan-rekan dan sobat-sobat. Diresapi, praktekkan, dialami, jadiin life lesson juga, supaya jangan sampai life lesson orang tuh berhenti di orang itu aja. Benar nggak sih, Kak? Bener. Mhm. Dan orang Indonesia tuh agile loh. Lihat macet bisa belok, lihat apa, ini Bener, bakatnya udah ada gitu. benar. Jadi semangat aja, pasti bisa. Baik, kalau gitu mungkin kita boleh tutup di sini Kak Kika episodenya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Rekanaker dan Sobat Genika. Terima kasih.